Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara, saya percaya ada sukacita, ada damai sejahtera dan sukacita, ada di rumah-rumah. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, saya percaya penyertaan Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudara, ada sukacita. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Yesus. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Engkau yang layak. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku ya Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu ya Yesus. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Hanya Engkau yang layak. Kau yang layak, Kau layak disembah,
layak kami sembah. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, sembah, ditinggikan untuk selamanya. Engkau layak kami sembah ya Tuhan, Engkau layak kami puja, Engkau layak kami tinggikan. Oh, Yesus Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang layak kami agungkan Yesus. Oh, Yesus Tuhan, berkat-Mu mengalir, urapan-Mu Tuhan. Jesus, perlindungan-Mu ya Tuhan ada di rumah-rumah. Jesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam kami menyembah Engkau ya Yesus. Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di rumah-rumah pasti ada sukacita. Ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan yang melimpah. Karena apa? Karena betapa indahnya kasih Tuhan. Haleluya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baurapan, yang kencang hujan cubanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya bila saudara hidup rukun. Haleluya. Oh betapa indahnya, betapa eloknya bila saudara seiman, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan yang kejang hujan cubanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya baurapan di kepala Harun yang kejang hujan cubanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi katakan, baurapan di kepala Harun yang kejang hujan cubanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya, haleluya. Saya percaya bila roh Allah ada di dalam diri kita, ada sukacita yang luar biasa. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun
Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Haleluya. Haleluya. Saya percaya di rumah-rumah ada sukacita yang sama seperti di tempat ini. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saudara, Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming ini dimanapun Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan, bisa transfer lewat nomor rekening yang tercantum di bawah ini atas nama Jimmy Kurniawan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Jesus. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang
Sekali lagi dengan segenap hati katakan, segala perkara dapat kutakluk di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan setia, tetap percaya. Tuhan setia, tetap percaya. Tuhan setia. Kami bersyukur Tuhan, satu kesempatan kami boleh ada hari ini sebagaimana pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kalau sampai hari ini kami boleh menghadap hadirat-Mu, kami boleh menyembah memuji Tuhan. Sekalipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya di tempat kami berada, di situ ada perlindungan Tuhan, di situ ada berkat Tuhan. Dan sekarang saatnya kami menerima berkat yang baru dari Tuhan. Penyediaan-Mu akan kami terima hari ini, dan kami siapkan bejana kami untuk Kau isi, Kau penuhi, melimpah ruah. Dan inilah hati kami untuk menyambut, mendengarkan setiap kebenaran-Mu, dan kami percaya kebenaran-Mu mengandung janji, mengandung berkat Allah, bahkan memerdekakan, membebaskan, menyembuhkan, melepaskan kami, memulihkan kami, bahkan memberkati kami. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya percaya sekalipun kita semuanya beribadah hari ini ada di rumah kita masing-masing, namun saya percaya anugerah Tuhan ada di tempat saudara berada. Hari ini kita patut bersyukur. Tentunya setiap kita tidak mengharapkan situasi seperti sekarang ini terus-menerus seperti ini. Sebab semua budaya, tradisi, kebiasaan, perkara-perkara yang sudah tertata dengan baik sekarang jadi berubah semuanya. Tentu kalau kita memandang dari sisi manusia, kita kecewa dengan situasi sekarang ini. Sebab ada banyak perkara yang tadinya semuanya sudah kita planning dengan baik, sekarang semuanya ya berubah. Tetapi kalau kita mau melihat dari sisi kacamatanya Tuhan, sesungguhnya melalui peristiwa ini setiap kita sedang dipersiapkan dengan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru, saya katakan sekali lagi, hal-hal yang baru. Ada keuntungan rohani melalui peristiwa situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Tentunya keuntungan rohani ini akan kita dapatkan, yaitu iman kita, pengharapan kita, penyerahan diri kita makin diperluas, makin ditingkatkan oleh Tuhan melalui situasi ini. Bahkan setiap kita sedang diizinkan untuk memasuki atau mengalami sebuah pengalaman rohani yang baru, yaitu mengalami kuasa di dalam setiap firman-Nya yang dulu kita tidak pahami. Sekaranglah saatnya Tuhan akan menyingkapkan kuasa firman-Nya melalui setiap keadaan yang kita hadapi setiap harinya ini. Dan tentunya melalui semua situasi yang sedang terjadi sekarang ini, Tuhan memiliki kerinduan setiap kita. Melalui situasi ini setiap kita punya kesempatan untuk mengalami kehidupan yang berkemenangan. Sekali lagi, kehidupan yang berkemenangan. Itu sebabnya ini saatnya Tuhan akan mendemonstrasikan kuasa-Nya di tengah-tengah masa-masa yang sulit dan sukar yang sedang kita hadapi. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana saudara dan saya dapat mengalami berkemenangan dalam situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Saya berikan tema firman Tuhan hari ini, yaitu ada kuasa di balik firman Tuhan yang kita proklamirkan. Ada kuasa di balik firman Tuhan yang kita proklamirkan. Betapa pentingnya kita sebagai orang-orang percaya harus dapat memproklamirkan firman Tuhan di saat kita menghadapi situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Karena ketika kita berani memproklamirkan firman Tuhan,
Sesungguhnya Allah akan melepaskan suatu kuasa perubahan yang sangat efektif dan produktif dalam kehidupan kita. Ada banyak anak-anak Tuhan sekarang ini justru dalam situasi keadaan seperti ini melepaskan diri, menjauhkan diri dari firman yang ia dengar. Dia pikir firman Tuhan yang selama ia dengar itu tidak bisa menolong, membebaskan dia, tidak bisa mengatasi keadaannya. Justru sekarang ini saatnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar tahu akan kuasa di balik firman Tuhan yang kita proklamirkan. Sebab ketika kita berani memproklamirkan, maka Allah akan melepaskan suatu kuasa perubahan yang sangat efektif, produktif dalam kehidupan kita. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang kebenaran ini, saya akan menjelaskan kata proklamirkan. Kata proklamirkan memiliki arti yang pertama, yaitu memberitakan dengan kata-kata bahwa yang kita beritakan itu pasti terlaksana. Kedua, arti yang kedua, proklamirkan memiliki arti menyatakan sebuah pengakuan yang sifatnya agresif bahwa kita sepakat dengan apa yang telah Allah katakan dalam firman-Nya. Saya ulangi, menyatakan sebuah pengakuan yang bersifat agresif bahwa kita sepakat dengan apa yang Allah katakan dalam firman-Nya. Dan yang ketiga, kata proklamirkan itu memiliki arti menyerukan dengan kata-kata yang tegas dan penuh dengan otoritas, penuh dengan keberanian, dengan otoritas firman Tuhan yang isinya siap perang secara rohani terhadap situasi apapun yang sedang kita hadapi. Dalam memproklamirkan firman Tuhan, setidak-tidaknya kalau kita ingin melihat kuasa firman Tuhan itu didemonstrasikan dalam hidup kita, maka dalam hidup rohani kita harus ada 3 dasar ini. Ada 3 fondasi ini. Nah, ini yang paling penting. Hari ini saudara harus dengar baik-baik. Kalau kita ingin mengalami berkemenangan dalam situasi-situasi yang sedang kita hadapi dan yang akan kita hadapi. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Makin sukar, makin sulit, makin parah. Tapi kalau kita punya kuasa firman Tuhan ini, maka saya percaya setiap kita akan memiliki hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yang pertama saudara, ada 3 dasar fondasi yang harus ada dalam hidup kita sebelum kita memproklamirkan firman Tuhan. Yaitu yang pertama, apa yang telah diucapkan keluar dari mulut Allah pasti terjadi, pasti terlaksana. Karena Allah tidak pernah bisa berdusta. Dasar yang pertama yang harus ada dalam diri kita sebelum kita memproklamirkan firman Tuhan, sebelum kita mengalami kuasa firman Tuhan itu dasarnya harus ada dalam hidup rohani kita. Yaitu kita harus percaya apa yang keluar dari mulut Allah itu pasti terjadi, itu pasti terlaksana. Karena Allah tidak pernah bisa berdusta. Mari kita baca Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11 demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Wow, ini luar biasa. Yesaya 55 ini adalah dasar yang pertama, fondasi yang pertama harus ada dalam kehidupan rohani kita untuk kita berani memproklamirkan firman Tuhan. Baik untuk kehidupan kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk kesehatan kita, baik untuk sebuah keberhasilan, baik untuk masa depan kita, atau kehidupan gereja di tengah-tengah masa yang sulit ini, atau kehidupan bangsa dan negara kita. Kita harus berani memproklamirkan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah setiap perkataan firman Tuhan yang kita proklamirkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu pasti terlaksana, itu pasti terjadi. Cepat atau lambat pasti akan terjadi.
Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa kita harus berani memproklamirkan setiap kebenaran firman Tuhan itu penuh dengan keyakinan? Karena setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dari apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Apakah saudara percaya firman Tuhan berkuasa? Apa yang kita ucapkan dari mulut kita, Tuhan berkuasa melaksanakan. Dan kalau kita sepakat memproklamirkan, maka kita akan berkemenangan dalam hidup ini. Yang kedua, yaitu selain kita percaya apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yang kedua, dasar yang kedua, fondasi yang kedua yang harus ada dalam hidup kita adalah kita harus percaya firman Tuhan itu mengandung kuasa. Mengandung kuasa. Firman Tuhan itu mengandung kuasa, artinya firman Tuhan itu mengandung daya cipta. Kata daya cipta ini memberi pengertian ketika firman itu diucapkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang itu mustahil terjadi, tetapi ketika itu diperkatakan firman Tuhan itu terjadi. Nah, itulah firman Tuhan yang berkuasa. Apakah saudara percaya ketika kita memproklamirkan firman Tuhan, yang pertama Allah pasti melaksanakan firman itu. Yang kedua, apakah saudara percaya firman Tuhan yang kita ucapkan itu mengandung daya cipta, yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil, yang tidak mungkin, itu akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita punya dasar fondasi kehidupan rohani dua hal ini, saya yakin hidup kita akan berkemenangan. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, dasar yang ketiga sebagai fondasi kehidupan rohani kita, yaitu kita harus memiliki roh takut, roh yang takut dan gentar terhadap firman Tuhan. Sebelum kita dapat menjadi efektif memproklamirkan firman Tuhan, maka setiap kita harus belajar untuk memiliki kehidupan spirit yang takut dan gentar terhadap firman Allah. Kata takut dan gentar terhadap firman Tuhan itu memiliki arti menaruh hormat terhadap firman Tuhan itu. Nah, ketika kita menaruh hormat kepada firman itu, Tuhan itu sangat respect kepada orang yang menaruh hormat kepada firman Allah. Mari kita lihat Yesaya 66 ayat 1 dan 2. Yesaya 66 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Yesaya 66 ayat 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ayat 2. Bukankah tanganku membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikian firman Tuhan. Perhatikan ayat ini. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku. Ada 3 hal fondasi yang saya sampaikan hari ini mulai kebenaran untuk kita hidup berkemenangan. Yang pertama, kita percaya firman yang kita ucapkan itu berkuasa. Tuhan pasti melaksanakannya. Firman itu dia akan kembali dengan sia-sia. Yang kedua, kita percaya firman yang kita ucapkan itu mengandung kuasa, daya cipta. Dan yang ketiga, kita harus hidup gentar terhadap firman Tuhan. Allah berkata di dalam Yesaya ini, apapun yang kita bangun itu tidak membuat Allah kagum. Karena Allah yang menciptakan semua alam semesta ini termasuk kita sebagai manusia. Terus apa yang membuat Allah kagum dan tertarik kepada kita sebagai manusia? Yesaya 66 ini berkata, yang menarik perhatian Allah sehingga Allah melepaskan kebaikannya, kemurahannya hanya ketika Allah memandang di situ ada orang yang tertindas. Kedua, apa? Patah semangatnya. Dan yang ketiga, yang gentar kepada firman-Nya. Ini kebenaran yang luar biasa sekali. Tapi saya tidak akan sampaikan hal ini. Saya mau ambil bagian yang terakhir. Allah itu hanya memandang, bukan karena kita bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Allah tidak akan kagum, saudara. Allah hanya kagum kalau di tengah-tengah kita ada orang yang tertindas, ada orang yang patah semangatnya, dan ada orang yang gentar terhadap firman-Nya. Yesaya 66 ayat 2 berkata, tetapi kepada orang inilah aku memandang. Dalam terjemahan lain ditulis,
Dalam terjemahan lain ditulis seperti ini, tetapi kepada orang inilah aku menaruh respek. Aku menaruh respek. Kepada siapa Allah menaruh respek? Kepada orang yang tertindas. Dalam bahasa Inggris ditulis miskin. Kepada orang yang patah semangat. Dalam bahasa Inggris ditulis sesungguhnya artinya hancur hati. Jadi untuk dapat memiliki spirit takut akan Tuhan, gentar atau hormat kepada firman Tuhan, maka seseorang harus memiliki jiwa yang miskin. Kata miskin di sini bukan berarti kita harus jadi kere, miskin secara jasmani, bukan. Miskin di sini bukan sekedar hanya merasa sebagai orang berdosa. Namun saat yang sama dirinya merasa lumayan jadi orang baik. Buktinya aku masih mau ke gereja, buktinya aku masih memberi persembahan, buktinya aku masih melayani Tuhan, buktinya aku tidak hidup dalam hal-hal yang maksiat. Dia miskin di sini bukan berarti orang itu merasa dirinya itu aku bukan, kalau warna itu bukan hitam pekat. Aku itu abu-abu, masih lumayan daripada hitam pekat. Ya. Kalau putih itu ada bintik-bintiknya. Dia merasa dirinya bukan hitam pekat. Rupanya di dalam kekristenan semacam ini banyak di dalam gereja sekarang ini. Merasa dirinya abu-abu, merasa dirinya putih tapi bintik-bintik. Tapi yang penting kan bukan hitam pekat. Nah, arti miskin yang sejati di hadapan Allah itu seperti ini. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Kata miskin di sini, sampai Allah memandang orang ini, sampai Allah menaruh respek kepada orang ini. Karena orang ini sangat menyadari sebagai seorang yang sangat berdosa. Karena orang ini kalau digambarkan warna hitam legam, hitam pekat. Dalam dirinya tidak ada sesuatu yang baik. Kata miskin di sini adalah menyadari dirinya sangat berdosa. Kalau warna itu hitam pekat, dalam dirinya tidak ada sesuatu yang baik. Ini miskin di hadapan Allah. Mari kita lihat Roma 7 ayat 18-19. Roma 7, 18-19. Roma 7, 18-19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang ku kehendaki, yakni yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak kuhendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Seorang Rasul Paulus mengakui kehidupannya menunjukkan seorang yang miskin yang sejati di hadapan Allah. Dia menyadari dalam dirinya tidak ada sesuatu yang baik. Kalau warna itu hitam pekat, bukan putih bintik-bintik, bukan abu-abu, benar-benar hitam pekat. 1 Timotius 1:15. 1 Timotius 1:15 dia katakan seperti ini kembali. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Nah, saudara bisa lihat pengakuan yang jujur dari Rasul Paulus, akulah yang paling berdosa. Orang yang seperti ini miskin di hadapan Allah. Contoh yang lain, Lukas 18 ayat 10-14. Contoh yang lain, Lukas 18 ayat 10-14. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengenada ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kita dapat melihat perbedaan orang yang merasa miskin tetapi juga merasa lumayan baik hidupnya dengan orang yang benar-benar memiliki miskin yang sejati di hadapan Allah.
Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang miskin sejati di hadapan Allah tidak akan berusaha masuk surga dengan usahanya sendiri. Dia akan mengemis memohon pengampunan kepada Tuhan. Sedang orang yang merasa dirinya lumayan baik, ia akan berusaha masuk surga dengan usahanya perbuatan yang baik menurut dirinya sendiri. Jelas orang yang seperti ini, ketika dia memproklamirkan firman Tuhan, Tuhan tidak akan meneguhkan apa-apa melalui hidupnya. Sebab semakin kita menutupi dosa kita, maka kita akan semakin keras hati dan makin tinggi hati. Sebaliknya, makin kita menghormati firman Tuhan, maka kita akan makin peka terhadap dosa-dosa kita. Nah itulah perbedaan orang yang miskin sejati di hadapan Allah dengan orang yang merasa miskin. Dan orang yang miskin yang sejati di hadapan Allah akan menghasilkan buah roh, remuk hati, kerendahan hati. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kuasa dari firman Tuhan akan betul-betul menjadi produktif dan efektif ketika diproklamirkan dari mulut orang yang percaya, yang memiliki roh takut dan gentar hormat kepada firman Tuhan. Sedang untuk dapat memiliki roh hormat kepada firman Tuhan, orang itu harus punya karakteristik miskin di hadapan Allah. Nah, mari kita lihat sebuah kebenaran dari hal ini. Disinilah kita bisa melihat sesuatu yang sangat penting sekali. Mengapa kita harus hidup takut, gentar, dan hormat kepada firman Allah? Ada dua alasan. Alasan pertama, Yohanes 12 ayat 47 sampai 48. Yohanes 12 ayat 47 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Alasan pertama, mengapa kita harus hidup takut, gentar, hormat kepada firman Allah? Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, alasan pertama kita harus takut dan gentar dan hormat kepada firman Allah. Karena firman Tuhan nanti akan jadi hakim dalam hidup kita. Satu saat kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan hakimnya adalah firman Tuhan yang telah kita dengar. Apapun yang telah kita dengar, firman itu akan menjadi hakim dalam hidup kita. Apakah betul selama hidup kita sungguh-sungguh percaya menaruh hormat yang tertinggi terhadap firman Tuhan? Firman Tuhan akan menjadi hakim dalam hidup kita. Alasan yang kedua, kenapa kita harus gentar, takut, hormat kepada firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan seperti ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Hal yang kedua yang harus kita sadari, kenapa kita harus takut, gentar kepada firman Allah. Karena firman Allah itu adalah Allah sendiri. Kalau kita menghormati firman Allah, sama saja kita sedang menghormati Tuhan sebagai pencipta, penyelamat, penebus hidup kita. Ingatlah, mulai hari ini mari kita bangun kehidupan rohani kita. Yang pertama, kita percaya, kita harus percaya firman Tuhan yang kita proklamirkan itu adalah firman Tuhan yang berkuasa, yang pasti akan terlaksana, tidak akan kembali dengan sia-sia. Kedua, firman Tuhan itu mengandung kuasa, daya cipta yang tidak ada menjadi ada. Yang ketiga, ketika kita menghormati firman Tuhan, Allah itu respect kepada orang itu. Tiga hal ini akan membawa kita hidup berkemenangan. Coba praktekkan mulai saat ini. Ketika hidup kita benar-benar percaya kepada firman Tuhan, di mana firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang kedua, firman itu berkuasa. Yang ketiga, kita gentar, hormat kepada firman Allah. Maka coba praktekkan, proklamirkan firman Tuhan itu. Hidup kita pasti akan berkemenangan. Saya sudah membuktikan dalam situasi seperti ini ada banyak anak-anak Tuhan yang berkemenangan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan firman Tuhan berkuasa menyelamatkan hidupnya, berkuasa mengangkat dirinya, berkuasa membebaskan, memerdekakan. Dan saya melihat semua itu dan sekarang giliran saudara akan mengalaminya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Apet ya, Pendeta Apet yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini.
Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Apet dan keluarga. Tuhan Yesus selalu memakai Pak Apet lebih heran lagi. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Ya, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti minggu depan dengan ibadah online. Kita persiapkan hati kita persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk memuji, menyembah, untuk mendengarkan firman, supaya ada berkat di dalam kehidupan kita, di dalam rumah-rumah. Saya persilakan Pak Jimmy untuk doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Buat hari ini ya Tuhan, semua firman yang telah kami dengar, pujian, penyembahan yang kami lakukan, biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan beraktivitas kembali ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan untuk menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Mari kita mengangkat tangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada, terimalah berkat dan perlindungan, anugerah, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah menerimanya berkata bersama-sama dengan Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Sekali lagi katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.